Sidang jemaat Tuhan sekalian yang berada di rumah tangga masing-masing, dipersilahkan mengikuti warta pelayanan sebagai berikut. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan yang sedang mempersiapkan diri bersama keluarga di rumah masing-masing untuk beribadah. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami mengajak semua jemaat Tuhan untuk mengikuti warta pelayanan Minggu 26 April 2020 sebagai berikut. 1. Kepada jemaat diinformasikan bahwa ibadah Minggu 26 April 2020, kebaktian pertama saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Aplonia M.R. Gaspers Leba STH, dan kebaktian kedua pukul 17 WITA akan dipimpin oleh Pendeta Joni E. Riutadu STH MSN. Kebaktian akan disiarkan secara live streaming. Jemaat dapat mengikuti ibadah minggu ini melalui siaran radio kafe, frekuensi 97,6 FM, akun Facebook Tim Multimedia Gemit Kaisarea, dan akun YouTube Gemit Kaisarea. 2. Pemberitahuan tentang pemberian persembahan. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa dalam ibadah ini persembahan baik perpuluhan, nasar, syukur, persembahan rutin maupun persembahan pembangunan, jemaat dapat memasukkan persembahannya ke dalam amplop. Persembahan dapat diantar ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak yang tersedia mulai hari Minggu sampai Jumat pagi. Kotak persembahan akan dibuka dan dihitung oleh presbiter UPP Peribadahan, panitia pembangunan, dan staf sekretariat bagian keuangan pada hari Jumat 1 Mei pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang belum sempat memasukkan persembahan pada hari yang sudah ditentukan, dapat memasukkannya pada hari-hari berikutnya. Persembahan. Total persembahan yang dibuka dan dihitung atau diterima Jumat 24 April 2020 sebanyak Rp9.437.000 terdiri dari A. Persembahan kebaktian minggu lalu tanggal 19 April 2020 sebanyak Rp6.375.000 dengan perincian sebagai berikut. Persembahan rutin Rp5.333.000, persembahan syukur Rp241.000, natsar Rp104.000, perpuluhan tidak tetap Rp597.000. B. Persembahan kebaktian persiapan perjamuan Rabu 8 April 2020 sebanyak Rp222.000. C. Persembahan kebaktian Jumat Agung Jumat 10 April 2020 sebanyak Rp425.000. D. Persembahan kebaktian perjamuan kudus Jumat Agung Jumat 10 April 2020 sebanyak Rp569.000. E. Persembahan kebaktian Paskah hari pertama Minggu 12 April 2020 sebanyak Rp924.000. F. Persembahan kebaktian Paskah hari kedua Senin 13 April 2020 sebanyak Rp581.000. G. Persembahan ibadah par wilayah 06 sebanyak Rp109.500. H. Persembahan ibadah par gabungan Minggu 19 April 2020 sebanyak Rp232.000. I. Kolekte ibadah rumah tangga Rabu 22 April 2020 sebanyak Rp3.263.000 dengan perincian sebagai berikut. Rayon 1 Rp389.000,
Rayon 2, Rp185.000. Rayon 3, Rp298.000. Rayon 4, Rp223.000. Rayon 5, Rp521.000. Rayon 6, Rp110.000. Rayon 7, Rp372.000. Rayon 8A, Rp270.000. Rayon 8B, Rp76.000. Rayon 9, Rp250.000. Rayon 10, Rp569.000. 4. Persembahan pembangunan. Persembahan pembangunan Minggu 19 April 2020 sebanyak Rp3.840.000. 5. Pemberitahuan dari UPP PAR. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa kegiatan sekolah minggu untuk PAR hari ini, Minggu 26 April 2020 pukul 10 WITA dan akan disiarkan secara live streaming. Jemaat dapat mengikuti ibadah minggu ini melalui siaran Radio Cafe 97,6 FM, akun Facebook Tim Multimedia Gemit Kaisaria, dan akun YouTube Gemit Kaisaria. Mohon dukungan dan pendampingan orang tua dalam kegiatan dimaksud dan untuk persembahan dapat dibawa ke gereja mulai hari Minggu sampai dengan hari Jumat dan dapat dimasukkan pada kotak yang sudah disediakan. 6. Ibadah rumah tangga. Hari Rabu 29 April 2020 pukul 19.00 WITA dipimpin oleh Ibu Pendeta Mike Modok Mbuik. Akan disiarkan secara live streaming. Jemaat dapat mengikuti ibadah rumah tangga melalui siaran Radio Cafe 97,60 FM, akun Facebook Tim Multimedia Gemit Kaisaria, dan akun YouTube Gemit Kaisaria. 7. Himbauan khusus. Jemaat diminta untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sedapat mungkin menghindari tempat-tempat keramaian. Tetap berada di dalam rumah bersama keluarga dan menggunakan waktu yang berkualitas untuk hal-hal yang positif bersama keluarga. 8. Berita duka. Telah meninggal dunia Bapak Yefta Amalo, anggota Jemaat Rayon 6, mantan presbiter dan mantan ketua Rayon 6, pada hari Rabu 22 April 2020 dan telah dimakamkan di Kefa Menanu TTU pada hari Kamis 23 April pukul 10 WITA. Majelis Jemaat dan Jemaat Gemit Kaisaria turut berduka cita. Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga. Kedua, telah meninggal dunia Bapak Peter Olbata, anggota Jemaat Rayon 5 pada hari Jumat 24 April 2020 dan telah dimakamkan pada hari Sabtu 25 April 2020. Majelis Jemaat dan Jemaat Gemit Kaisaria mengucapkan turut berduka cita. Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan keluarga. 9. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi oma, opa, bapa, mama, saudara-saudara dan anak-anak yang menemui ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga masing-masing. Bapak Ibu yang mengalami hari berbahagia adalah sebagai berikut. Tanggal 26 April 2020, Mama Petrosina Rosalin Klau Lubalu, Bapak Untung Riu, Saudara Yisrael Kedo, Bapak Adri Pelendo, dan Ibu Selviana Pelendo Wake Ultanika,
Bapak Nanca Fanggidae dan Ibu Seli Fanggidae Wonasoba Ultanika, Bapak Gerson Daumanu dan Ibu Noncen Daumanu Klau Ultanika, anak Yosta Sofia Putri Lomi. Tanggal 27 April 2020. Bapak Reni Haning dan Ibu Ita Haning Oto Ultanika, anak Rey Markus Henuk, Saudara Ronaldo Lete, Bapak Yoram Aspen Taneo dan Mama Regina Taneo Uli Ultanika, Saudara Apriando Mariano Ian Tokael, Ibu Patricia Geraldine Benus Lazarus, anak Michael Omorphos Otrais Nender, Ibu Paulina Francis, Ibu Stefi Asamo Saikoko, Bapak Farid Abdurrahman dan Ibu Trisiska Abdurrahman, Ibu Oni Dori Kapitan, Ibu Percis Asamani Maure, anak Christian Giovanni Tambunan, Saudara Samuel Riu Tadu, anak Sarah Diani Mautuka, Ibu Aryance Neno Haifeto, Bapak Endi Mawikere dan Ibu Sandra Mawikere Ultanika, Bapak Istianto Tri Nugroho dan Ibu Rizky Amalia Septiani Ultanika. Tanggal 28 April 2020. Anak Farel Davis Bella, Ibu Adriana Weo Bangu, Ibu Rosida Neno Boro, Saudara Indra Lai, anak Intan Aprilia Saduk, anak Alexandro Valentino Seran. Tanggal 29 April 2020. Ibu Adriana Amos Pahajo, Ibu Diana Amalo, anak Intan Wasisto, Bapak Nehemia Daniel Foe dan Ibu Yuliana Foe Benu Ultanika, Saudara Asaf Osten Morais Daily, anak Michelle Amalo, anak Hilman Edwin Tio, Bapak Simpson Neno dan Ibu Rosida Neno ulang tahun nikah. Tanggal 30 April 2020. Saudara Rian Terik, Bapak Raymond Amaya, Bapak Pendeta Gaius Polin, anak Tesalifu Ingtias, Saudara Adrianus Tuati, anak Rosifo Gabriel Korloi, Ibu Francisca Sioh Kewa, anak Eliezer Albert Lololau, Saudari La Rose Riutadu, anak Afrile Makandolu, Ibu Amelia Priscilla Neno Haifeto. Tanggal 1 Mei 2020, Bapak Michael Sumempo, Ibu Yori Lastriani Lulan, Saudara Luksi Pian, Saudara Daud Pau, Bapak Wilhelmus Kopong Leolaking dan Mama Pendeta Ana Leolaking Dahaklori Ultahnika. Bapak Wilhelmus Kopong Leolaking, anak Putri Permatasari Kristian, anak Meti Sonya Tamono, Ibu Sosi Elizabeth Monding, Bapak Edikson Makandolu, anak Evan Neno Haifeto. Tanggal 2 Mei 2020. Anak Putri Riu, anak Triani Amelia Talapui, Bapak Simpson Lasa, Ibu Margareta Manafe, anak Carmelita Sabrina Kerihi, anak Henrik Johan Ratu Uju, anak Ricky Yonatan Sio, Ibu Hartini Jaga Senggo, anak Reva Dami, Bapak Mesak Ndaumanu, anak Marcelinus Taek, yang berikut dukungan doa bagi mereka yang sakit dalam masa pemulihan. Oma Adelaida Mertayasa Lulan, Ibu Kawangko, Oma Federica Simon Taga, Oma Petronella Tonubesi, Ibu Lucia Latu Prisa, anak Edward Henuk, Ibu Afliana Lairiu, Oma Agustina Tei,
Ibu Leni Tule, Ibu Yuliana Foeh, Oma Maro, Saudari Dewi Mail, Opa Betty, Ibu Emi Hailitik, Ibu Grace Manu Mandolang, Saudari Leoni Herwila, Bapak Jimmy Atmaja, Bapak Laudin Samosir, Bapak Sakari, Bapak Simon Sonunu, Bapak Chris Hauteas, Opa Maynard Amaya, Bapak Asafo Daily, Opa Sakarias Nale, Bapak John Manafe, Bapak Henrik Nale, Saudara Yohanes Wake, Bapak Max Didok, Opa Raja, Opa Edu Manafe, Bapak Julius Tambengi, Bapak Penatua Lazarus Tokail, Bapak Ishak Amalo, Bapak Charles Gultom, Bapak Penatua Lai Jaranyura, yang sementara opname di Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus. Demikian warta jemaat Minggu 26 April 2020. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing. Sungguh kita bersyukur atas tangan Tuhan yang senantiasa memegang dan memimpin hidup kita hingga saat ini. Hingga kita disertainya memasuki minggu baru yang penuh rahmat ini. Kiranya seluruh ibadah kita pada saat ini menjadi wujud ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber kasih dan berkat bagi kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan dengan berdiri kita menyanyikan PKJ 219 ayat yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Saudara-saudariku yang terkasih, jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah memanggil kita dalam persekutuan sebagai umat pilihannya pada saat ini. Untuk itu, marilah kita meyakini bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudariku sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Silakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terbaca dari Injil Matius pasal 6 ayat 10.
Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita mengaminkannya dengan melakukan Kidung Jemaat 52 ayat 1. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu, kami datang kepadamu memohon pengasihan Tuhan bagi kehidupan kami yang berdosa, yang telah kami lakukan baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Biarlah dengan pengampunan-Mu itu kami beroleh rahmat-Mu. Kasihanilah kami sebagai manusia yang terbatas. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami di dunia ini. Amin. Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama. Ya Allahku di cahaya-Mu. Bagi kita semua yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan hidup kita untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Demikian berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Kita melakukan Bapa Engkau sungguh baik.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, tibalah saatnya untuk kita menaikkan pujian mazmur kepada Tuhan. Sambil berdiri, marilah kita menaikkan pujian mazmur bagi Allah berdasarkan Mazmur 87 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ini dilahirkan di sana. Dan orang-orang yang nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Kidung Jemaat 293. Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat, silakan duduk kembali. Persembahan pujian dari anak Oi.
Kulihat kebesaran-Mu. Ya, terima kasih anak kekasih Oi yang telah memuliakan Tuhan, meneguhkan kita bahwa masih ada jalan bagi kita untuk kita melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian pagi ini di rumah tangga masing-masing dan yang berada di mana saja, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Kitab Mazmur pasal 72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Mazmur pasal 72 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kami menaikkan puji syukur yang tak terhingga kepadamu Tuhan, Tuhan pemelihara hidup ini. Hanya oleh karena kasih, anugerah dan berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami, terbukti Tuhan masih memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Untuk itu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami baca dan mendengar perenungan firman-Mu, kami semua dapat mengerti, memahami dan diberkati Tuhan. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami menyadari bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkatilah Ibu Pendeta sebagai pemberita firman-Mu, juga kami semua pendengar, agar iman kami semakin bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 72 di bawah perikop doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan
yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Siba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya, sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Siba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Lebanon, dan bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling diberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Demikian firman Tuhan. Terima kasih dan berbahagialah setiap kita yang telah mendengarnya serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Papa, mama, opa, oma, anak-anak, adik-adik, saudara-saudariku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Terima kasih. Sukacita sekali bisa menjumpai papa, mama, saudara-saudariku, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing di dalam ibadah pagi ini. Kami sangat berharap semuanya dalam keadaan baik dan penuh sukacita ada di hadirat Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, misi gereja di dunia ini adalah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah-tengah dunia. Yang mana hal itu dia mesti terwujud dalam perbuatan yang nyata. Sebagai murid-murid Kristus, Papa, Mama, Saudara dan saya, kita semua diberikan tanggung jawab untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dan turut untuk mengundang semua ciptaan untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Di minggu kedua sesudah Paskah,
Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 72 ini di bawah tema yang telah ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit, yaitu kemuliaan kerajaan Mesias. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, maju mundurnya satu bangsa itu sangat bergantung pada sang pemimpin. Sejahtera tidaknya rakyat sekali lagi sangat bergantung pada sang pemimpin. Karena itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin agar dia dapat memerintah dengan adil, dengan bijaksana adalah kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin. Yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin supaya dia dapat diterima oleh seluruh rakyat dan dapat memimpin dengan baik dan efektif adalah memiliki karakter yang baik dan memiliki kerendahan hati. Yang dibutuhkan oleh setiap kita sebagai orang-orang yang percaya untuk kita dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan, adalah terletak pada keintiman relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama ciptaan Tuhan lainnya. Pemimpin atau raja yang bijaksana, dia akan membawa kebaikan dan kemakmuran bagi rakyat. Dan sebaliknya, pemimpin yang lalim itu akan mendatangkan penderitaan dan kemelaratan bagi orang-orang yang dia pimpin. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, doa bagi sang raja, doa bagi para pemimpin sangat perlu, dan itu menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mazmur pasal 72 ini berisi doa dan pengharapan Daud bagi Salomo dan penerus kerajaan Daud yang disadur kembali oleh Salomo. Hal itu terlihat jelas di bagian pembukaan dari Mazmur 72 dan di ayat yang terakhir dari Mazmur 72 tadi. Dalam doanya itu terlihat dengan jelas relasi yang begitu kuat antara Tuhan, pemerintah, dan juga rakyat. Di mana pemazmur di hari tuanya, dia mengajar rakyatnya untuk selalu mendoakan raja, mendoakan putra raja, ya, dan keturunannya. Untuk apa? Untuk para pemimpin atau raja dan keturunannya itu dapat menggunakan kuasa yang diberikan Tuhan demi mengupayakan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi seluruh rakyat, dan teristimewa memberikan perhatian yang khusus, perhatian penuh kepada mereka yang lemah, yang tak berdaya. Bukan untuk kepentingan, kejayaan, dan kepentingan diri sendiri. Saudara-saudariku, kita ingat ketika Salomo diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta apa saja pada Tuhan. Salomo dia tidak pakai kesempatan untuk meminta kekayaan secara materi. Dia tidak meminta kekuasaan. Tapi justru dia meminta kepada Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang bijaksana. Dan rupanya hal ini juga tercermin di dalam doa dan harapannya kepada Tuhan. Agar Tuhan menganugerahkan kemampuan kepada raja untuk dapat memerintah dengan adil dan benar.
Memang di dalam Alkitab tadi, dia meminta juga kepada Tuhan kekuasaan yang besar supaya semua raja tunduk kepadanya dan memberkatinya. Tapi sekali lagi, ini bukan karena Salomo dia haus akan kekuasaan, tetapi dia mau kerajaan yang dipimpinnya itu punya pengaruh yang besar. Karena apa, Papa, Mama, saudara-saudaraku? Karena memiliki misi yang khusus. Ia memiliki misi yang khusus, yaitu menyebarkan keadilan dan kebenaran di seluruh muka bumi ini. Doa pemazmur ini kemudian diartikan sebagai doa pengharapan akan kedatangan seorang Mesias, seorang yang diurapi sebagai Raja sejati bagi umat pilihan Allah. Karena karakter Raja yang digambarkan dan diharapkan di dalam Mazmur 72 ini memiliki karakter mesianik, yaitu dia akan memerintah di bumi selama dunia ini belum lenyap sampai kesudahannya. Bahkan pemerintahannya itu kekal, namanya itu kekal dan akan dikenang sepanjang masa, sepanjang zaman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita dapat mengerti bahwa apa yang didoakan oleh pemazmur nantinya dia terwujud dengan sempurna dalam kerajaan Mesias. Yesus Kristus adalah Mesias. Dia jadi Raja selama-lamanya, yang memerintah dengan benar, yang memerintah dengan adil, dan juga dia sangat memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas. Dia memberitakan kebenaran, bahkan ia sendiri menjadi jalan kebenaran dan hidup. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dari kebenaran firman Tuhan minggu ini yang kita baca, kita renungkan, sebenarnya kita diingatkan untuk hal yang pertama, berdoa bagi para pemimpin, bagi pemerintah. Itu adalah tugas dan tanggung jawab gereja. Itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya, saudara dan saya, tanggung jawab setiap keluarga Kristen. Setia mendoakan raja atau para pemimpin atau pemerintah agar mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang dapat melaksanakan mandat ilahi, yang berani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, yang dapat menegakkan hukum, yang dapat menumpas segala bentuk kejahatan yang ada, serta di dalamnya juga memperhatikan hak-hak orang yang miskin, orang yang lemah. Karena kita tahu, Papa, Mama, saudara-saudaraku, para pemimpin bukanlah orang yang sempurna, bukanlah manusia yang sempurna. Mereka terbatas. Tetapi janganlah dalam ketidaksempurnaan, di dalam keterbatasan mereka sebagai manusia, itu dia menjadi celah untuk berbagai macam kejahatan. Dia bisa masuk dan menghancurkan peradaban hidup manusia di tengah-tengah dunia ini yang telah Tuhan tempatkan dengan tujuan, dengan maksud yang sangat indah, adalah untuk memuliakan Tuhan. Pergumulan bangsa dan negara kita, pergumulan pemerintah atau pemimpin-pemimpin kita sangat berat saat ini. Bangsa dan negara kita ada dalam kondisi atau dalam masa darurat. Masa darurat narkoba,
Kekerasan-kekerasan itu terjadi di mana-mana. Praktek-praktek ketidakadilan selalu terjadi. Korupsi dan lain-lain. Secara khusus pemerintah dan semua pihak terkait di dalamnya, sampai pada rakyat biasa, sampai pada kita. Sementara berjuang untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan dampaknya, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Tentu kita mesti mengakui bahwa kebijakan-kebijakan seperti apapun yang telah diambil, yang telah disampaikan kepada kita, tidak 100% itu mereka mendapat dukungan. Tetap saja masih ada suara-suara sumbang, bahkan aksi-aksi protes atau keberatan. Ini bukan hal baru. Memang biasa di dalam kehidupan kita. Kita suka cepat, kita suka dengan penuh semangat. Orang bilang dukung kasih naik. Tapi ketika sudah naik di atas, kotong sendiri yang menjadi perongrong. Ya, ini kita mesti berhati-hati. Firman Tuhan ajar kita untuk kita bukan menjadi perongrong. Kalaupun juga kita menjadi orang-orang yang kritis. Kritis untuk membangun, bukan kritis untuk menjatuhkan. Firman Tuhan ajar kita untuk kita mendoakan, untuk kita mendukung mereka dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya pemerintahan Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kita dengan segala persoalan-persoalan yang sementara kita hadapi. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan kehidupan kita secara pribadi maupun juga keluarga kita. Hal yang kedua, firman Tuhan mengingatkan kita untuk di dalam kehidupan ini, mari kita terus membangun keintiman dengan Tuhan yang berkuasa mencurahkan segala berkat-Nya, yang sanggup untuk memulihkan, yang sanggup untuk mengubah, yang sanggup untuk membaharui, yang sanggup untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan cara apa? Dengan cara terus memberi diri sebagai saluran berkat Tuhan bagi sesama kita yang membutuhkan. Ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan hidup yang berat, walaupun kita mesti mengakui pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan kasih bukan saja baru terjadi. Itu sudah menjadi bahagian dari panggilan sebagai orang percaya, panggilan gereja Tuhan. Tapi di saat-saat yang sukar sekalipun, pelayanan-pelayanan diakonia masih dilakukan di dalam kehidupan ini bagi sesama kita. Dan mari kita melihat itu sebagai wujud kasih Allah dan tangan berkat daripada Allah yang tidak pernah terhenti, terulur bagi semua anak-anaknya. Hal yang ketiga, kemuliaan kerajaan Mesias. Dia harus nampak, dia harus tercermin dengan jelas di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Artinya bahwa di dalam kehidupan ini kita mesti mencerminkan sifat-sifat kepemimpinan Allah melalui dan di dalam diri dan kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada dengan sesama, mereka bisa melihat karakter Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita ada, kita hadir di tengah-tengah sesama, membuat mereka juga merasa damai. Biarlah melalui semua tindakan-tindakan hidup kita, melalui pikiran kita, melalui kata-kata kita yang baik, yang santun, yang memberikan semangat, yang memberikan dukungan, tetapi juga yang kritis, yang membangun. Baik itu lewat sikap hidup kita yang dilandasi pada kerendahan hati,
yang memiliki kepedulian bagi sesama, dan juga yang menyatakan kasih yang tulus di dalam kehidupan ini. Marilah itu menjadi cara Tuhan, atau menjadi sebuah cerminan bahwa Kristuslah yang bertindak di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu Papa Mama saudara-saudaraku yang terkasih, marilah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita yang sementara ini kita dihimbau untuk kita lakukan dari dan di rumah, itu terus menjadi saksi kemuliaan Allah secara nyata, sehingga melalui kehidupan Papa Mama Saudara dan saya, kemuliaan Allah yang memerdekakan, yang menyelamatkan, sungguh nyata dirasakan oleh banyak orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan semangat bagi kita untuk kita terus saling mendoakan seorang dengan yang lain. Dan jangan kita pernah lupa untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita pada setiap aras. Karena mereka juga adalah alat-alat dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meresponinya sebagai orang percaya dengan kita akan mengaku iman kita. Karena itu saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan segala waktu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita melakukan lagu Di Gunung dan di Lurah. Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan terkasih yang saat ini sementara beribadah di rumah, marilah kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan syukur dan pembangunan jemaat. Ucapkanlah syukur kepada Allah, bawalah persembahanmu kepadanya. Berilah dari hati yang bersuka cita, dengan mengingat pesan Alkitab, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah persembahanmu dengan tulus hati, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, perbuatan-Mu yang agung dalam kehidupan kami menyaksikan bahwa kasih dan kemurahan-Mu tiada berkesudahan. Ya Bapa, di tengah-tengah pergumulan dunia yang mengemuka saat ini, kami mau katakan bahwa karena Tuhan, kami masih dianugerahkan keselamatan, kekuatan, dan kesehatan yang cukup, sehingga olehnya kami dapat mengemban tugas karya dan pelayanan kami hingga saat ini. Atas dasar itulah saat ini, ya Bapa, kami ada di hadirat-Mu, membawa persembahan-persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Bapa berkenan menerima dan memberkatinya, agar bermakna untuk kepentingan pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, kami berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan seterusnya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 208 ayat pertama. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Atas kasih dan sayang Tuhan, kami boleh dibimbing oleh Tuhan memasuki minggu yang baru. Tuhan senantiasa cukupkan kami dengan berkat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan melepaskan kami dari berbagai mara bahaya. Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk kami bekerja, kami belajar, kami terus bergumul di dalam kehidupan ini. Terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak Tuhan, untuk kami ada di dalam persekutuan orang percaya yang terjadi di rumah-rumah tangga di setiap jemaat. Teristimewa di Jemaat Kaisaria BTN Kolhua. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami juga boleh diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami rindu untuk damai sejahtera, keadilan, sukacita, kemakmuran daripada Tuhan kami rasakan. Kami juga merindukan jalan keluar yang terbaik bagi kami di saat kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan hidup. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi semua jemaat Tuhan di Jemaat Kaisaria BTN Kolhua
yang sementara berada di rumah tangga mereka masing-masing dan mereka beribadah. Begitu juga dengan mitra kafe dan semua orang percaya. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan dan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan. Pada saat ini kami mau bersyukur dengan kekasih-kekasih Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan maupun juga sukacita lainnya. Biarlah Tuhan bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Yang terbaik, yang terindah, yang termulia Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Dan di usia yang baru mereka kiranya terus mengasihi dan semakin mengasihi Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih Tuhan di dalam hidup ini. Kamilah yang sering untuk lalai dalam mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami juga mau berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang dalam keadaan sakit ataupun juga ada dalam masa pemulihan. Yang nama-nama mereka telah disebutkan di dalam warta jemaat. Baik itu mereka yang sementara berada di rumah-rumah sakit maupun juga yang ada di rumah tangga masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan jangkau mereka, Tuhan berkati mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa. Biarlah mereka dipulihkan karena kasih dan sayang Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Keluarga Amalo, keluarga Olbata dan semua keluarga yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan dan memulihkan mereka. Kami mau berdoa pada saat ini untuk seluruh kehidupan kami di minggu yang baru. Tuhan menolong kami dengan kami bekerja di tempat kerja kami masing-masing ataupun juga yang bekerja dari rumah, yang belajar di rumah. Tuhan menolong kami semua sehingga apapun yang kami lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa bagi semua Bapak Ibu guru, para dosen yang dengan setia membimbing anak-anak dalam mereka belajar di rumah, yang didampingi oleh para orang tua atau kakak-kakak. Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu, dengan roh dan hikmat-Mu. Berikan semangat yang baru bagi anak-anak kami untuk mereka merasa nyaman dan antusias untuk belajar di rumah masing-masing. Dan pada akhirnya mereka boleh dapat mencapai keberhasilan karena kasih dan sayang Tuhan. Wabah penyakit yang ada biarlah tidak menjadi aral dan rintangan bagi kami untuk kami memuliakan Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan, kami berkarya, kami belajar dan berjuang untuk meraih masa depan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi semua orang tua kami, papa, mama, opa, oma, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun dan pergumulan-pergumulan mereka, untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan anak cucu, Tuhan dengar mereka. Berikanlah kekuatan, kesehatan yang baik, teristimewa hati yang terus berpaut kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah yang ada di tengah-tengah dunia ini, maupun juga teristimewa pemerintah kami dalam bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan semua kami sebagai anak-anak Tuhan, masyarakat. Tuhan berikan roh hikmat sehingga dalam mereka melakukan dan menjalankan roda pemerintahan dengan mengambil berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintahan. Semuanya itu kiranya untuk mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera bagi bangsa yang Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Tuhan Yesus, berikan kesehatan yang baik, berikan roh hikmat bagi mereka. Bapak Presiden bersama dengan para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai RT RW. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka.
para legislatif, Tuhan juga menolong mereka. Sehingga dalam mereka dapat menyatukan hati dan pemikiran mereka dan semua kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan virus corona ini, sehingga rantai-rantai penyebarannya itu dapat diputuskan. Kami bersyukur Tuhan karena kekasih Tuhan yang ada di NTT yang dinyatakan positif COVID-19, dia dinyatakan sembuh. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah Tuhan tetap melindungi bangsa dan negara kami, melindungi daerah ini dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami ingat juga mereka yang ada sebagai ODP, PDP ataupun juga OTG, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Biarlah mereka terus berharap kepada Tuhan, mendapat dukungan-dukungan yang baik dari semua pihak. Kalaupun juga ada yang suka membuli, biarlah Tuhan Engkau lawat hati kami untuk kami tidak melihat ini sebagai satu kutukan yang diterima, tetapi kami melihat ini sebagai cara Tuhan untuk memulihkan kami dan membuat kami untuk kami selalu hidup berharap kepada Tuhan. Virus corona yang merajalela, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan matikan semuanya itu. Dan kami boleh terbebas sehingga pada waktunya kami dapat kembali hidup, bekerja, berkarya secara normal. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi para medis dan para relawan. Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga dalam mereka melakukan seluruh tugas dan pelayanannya, nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga mereka kami terukan juga di dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua presbiter, tim multimedia, organis, song leaders yang hari ini ambil bagian di dalam pelayanan ibadah minggu secara live streaming. Tuhan memberkati sehingga betul-betul pelayanan ini menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali ke dalam hidup, tugas dan karya kami. Tuhan menolong kami. Inilah doa dan syukur kami, permohonan kami. Kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri dan mari kita bersama melakukan lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku Saudara-saudari kekasih Kristus, kamu telah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah pelaku firman dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudaraku sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Salam.